Ayo Bu, misalnya Ibu. Ya mabidun ya dalam awalam tidak batin atadana mindul ajab. Ayo Bu. Ya sama-sama. Jadi kalau di Al-Quran ini kita membahasnya mulai dari ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah sampai ayat 61. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal. Gimana Bang Aceh? Ada pertanyaan? Kalau enggak barangkali ininya ya, sarahnya atau hah? Iya. Ini dan Nabi Yahya itu atau gimana? Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita melewati tahap mengartikan satu persatu dari kitab tafsir ini, hari kita bahas secara ijmali, secara keseluruhan. Jadi ayat ke-60 surah Al-Baqarah ini masih menceritakan perihal Bani Israel. Jadi Bani Israel dan Nabi Musa itu kalau kita amati, kita perhatikan, kita pelajari, itu banyak dibahas dalam Al-Quran, bahkan ya lebih dari jadi gini, Al-Quran itu kalau kita buat klasifikasi, sebagian besar atau 70% itu isinya tentang kisah-kisah ya. Kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari 70%, itu 70%-nya lagi cerita tentang Bani Israel. Kenapa? Saya belum mendapatkan keterangan atau penjelasan kenapanya, tapi rasa-rasanya kalau dugaan saya, karena itu untuk menyambungkan silsilah secara istilahnya secara genealogis dan secara historis kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim itu punya dua anak, punya dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini lahir Yakub. Ya, Yakub ya. Dari Yakub, singkat cerita ya, istilah pendeknya. Dari Yakub ini lahirlah Bani Israel. Itu. Di mana Bani Israel ini adalah kaum yang di situ diutus banyak nabi dan rasul. Tapi di sisi yang lain ada anak Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ismail, yang dari Nabi Ismail ini lahirlah bangsa Arab Al-Musta'ribah ya di situ. Yang kemudian ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga kalau Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu menyebutkan dari Ismail ini juga lahir anak-anak yang akhirnya menjadi bangsa Mesir, yaitu saya juga kurang paham ya nanti kaitannya bangsa Mesir dengan bangsa Arab, karena dalam versi lain bahasa orang Mesir itu beda dengan bangsa Arab kalau kajiannya kajian arkeologi. Tuh, kajian arkeologi itu beda karena
bangsa Mesir itu muncul udah 12.000 tahun yang lalu, 120.000 tahun yang lalu. Ini menurut penelitian arkeologi ya. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir, Ishak ini yang dari Ishak ini menikah dengan istrinya, dari istrinya ini lahirlah keturunan Bani Israel. Nah, dari Ismail ini menikah dengan istrinya gitu ya, dari istrinya itu kemudian lahirlah orang Mesir dan juga orang Arab gitu ya. Itu semua masih perlu dikaji secara sejarah ya. Mana yang valid gitu, apa kajian Ibnu Katsir atau kajiannya arkeologi gitu. Karena jadi kayaknya jalan terpisah-pisah. Tapi memang Ibnu Katsir menjelaskan hanya sebenarnya sedikit saja, beberapa baris saja. Ya. Yang ini memang harus dicari di sumber yang lain. Misalnya penerangan dari sejarawan yang lain, yaitu Ishak atau yang lainnya ya. Nah, singkat cerita, kenapa menurut saya bisa jadi salah. Baru asumsi kan, dari asumsi ini kan kita nanti akan meneliti kembali kan gitu ya. Nah, sebabnya karena cerita ini harus ada untuk menjelaskan bagaimana kondisi umat Bani Israel sebagai bagian yang terpisah dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini. Dan setelah itulah sampai Nabi Bani Israel itu kan, Nabi dan Rasul terakhir ini itu adalah Nabi Isa. Ya, Bani Israel, kita jangan ngomongnya Bani Israel ya. Nabi dan Rasul terakhir dari golongan Bani Israel itu sampai di Nabi Isa. Setelah itu masuk masa patrok. Dari masa patrok itu telah kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Barangkali kebutuhan hikmah ilahiyahnya barangkali begitu. Makanya cerita tentang Bani Israel itu hampir ada kira-kira 60 atau 70%. Banyak loh. Bahkan secara khusus dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini ada cerita tentang penyembelihan sapi. Ya. Dan nama Al-Baqarah ini adalah nama dari sapi yang menjadi perdebatan atau sumber masalah di kalangan Bani Israel. Nah, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, dan masih banyak yang lain. Nah, ini balik lagi masalah surah Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 ini berbicara tentang perilaku orang Bani Israel. Jadi waktu di Bukit Tih, orang Bani Israel itu tahan sampai 40 tahun di Bukit Tih, itu mereka mengalami kehausan setelah mereka nggak mau masuk ke Palestina, mereka tertahan di situ dan mereka masih bergerombol. Itu diceritakan dari Ibnu Katsir, dijelaskan Ibnu Katsir, umat Nabi Musa atau Bani Israel yang diselamatkan dari penindasan bangsa Mesir itu kurang lebih 900.000. Kemarin kan saya belum sebut angka ya, tapi saya baca kembali Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu ada 900.000. Sebanyak 140.000 udah mati ya. Kita ke belakang, 70.000 itu mati waktu mereka dihukum karena menyembah anak sapi, dan 70.000 lagi mati ke waktu mereka itu ngeyel lagi, pengen melihat Allah secara nyata. Udah 140.000. Jadi kira-kira masih tersisa berapa tuh? 660.000 ya? Ya masih banyak dah. Nah, umat yang hampir 7,5 juta itu ada di Padang Tih,
pada kehausan. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberikan minum kepada kaumnya. Wa idzistasqa Musa liqaum. Dan ingatlah ketika Musa minta minum untuk kaumnya. Fakul nadrib bi'asokal hajar, maka pukullah maka kami berfirman kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu batu. Jadi batunya itu bentuknya segi empat, diceritakan di tafsir Ibnu Katsir. Jadi batu itu jadi semacam batunya itu segi empat, gedenya itu kalau di sini disebut segede kepala manusia, kalau tafsir lain segede kepala sapi, seperti kebo, pokoknya gede dah. Jadi batunya itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan batu itu dipakai buat ngaling-ngaling kalau lagi mau mandi. Gitu. Ya gitu dah. Nah, buat itu yang kemudian dipukul, idrib basokar aja. Jadi batunya itu kayak batu marmer. Nah, setelah dipukul, fanfajarat min husnata asyrata, memancarlah 12 mata air. Pada 50 nasimu. Jadi 12 mata air itu sebanyak 12 suku di Bani Israel. Jadi Yakub itu punya 12 anak. 12 anak layang, ini yang menjadi cikal bakal dari 12 suku di Bani Israel. Memancarlah tuh. Qad alimakulu nasi masrobahum, dan setiap manusia, setiap orang, maksudnya segala kelompok suku-sukunya itu tahu tempat jalur air masing-masing. Dan mereka itu nggak saling berebutan, nggak saling si sukunya Benyamin nggak nyampurin sukunya Nabi Yusuf dan sebagainya. Udah nggak jalur lah, karena udah tahu kedua gua jalurnya ini. Qad alimakulu nasi masyrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'tau fil ardi mufsidin, maka minum dan makan dan minumlah kamu dari rezeki Allah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, udah tuh ya, selesai. Kan udah enak banget di Bukit Tih, ya dengan kekuasaan Allah, di Padang Tih. Dari mana sumber airnya kita kan juga nggak tahu. Kalau di Indonesia, misalnya sungai itu hulunya itu dari hutan-hutan, dari gunung-gunung. Ini di Padang Gersang yang tandus keluar 12 mata air. Apa nggak enak kan gitu? Udah diturunin mana wasalwa, ya, mana wasalwa ini apa? Makanan dari langit. Enak. Jangan lupa di situ disebutkan ada burung puyuh. Jadi burung puyuh itu makanan elit loh. Berapa sedikit. Mana wasalwa, udah enak. Mau minum, kan habis makan mereka pengen minum. Haus, harus ngombe set iki piye iki, rawan lucu bayune kan gitu. Nabi Musa berdoa, wa idzastasqa Musa liqaumi idrib bi'asokal dikas fanfajarat min husnatan. Udah dah. Gak enak gimana lagi kan gitu. Udah dikeluarin dari penindasan Fir'aun, udah diinin, pas mereka lapar dikasih makanan, mau minum dikasih minum. Ngomong lagi mereka, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ingatlah ketika mereka itu berkata, Musa, kami ini nggak sabar makan dari satu makanan aja, itu doang. Mana wasalwa, maka tiap hari makan begini doang kan. Padulana robaka yufri jelana mimma tumbitul ardu
mimbak di hawa kisah hawa bumi hawa ada si hawa. Mintalah lagi dong kepada Tuhanmu. Ngomongnya kan songong banget. Fatmulana robaka. Iya, itu kan songongnya gitu. Jadi mereka itu udah dikasih makan, udah kasih minum, udah diselamatkan, ngomong kepada Nabi Musa masih minta ada sama Tuhan lo, gitu kan. Gue pengen nado lagi nih. Kan kudunya makanya kalau cara kita udah diselamatkan, ya udah diselamatkan, udah kasih makan, udah kan udah ngaku gitu. Dia ngasih Tuhan kita, masih nyebut Tuhan lu, Musa kayak gitu. Lunjak. Yo hore celana memang tembitul aku membak hawa kita ya hawa. Wala si hawa. Minta kepada Tuhanmu, niscaya Tuhanmu itu akan mengeluarkan sayur-sayuran, pokoknya semua pertanian dah, timun, kacang adas dan ini. Nah, Nabi Musa berkata, "Qala atas tabdiluna lagi buana bilang, apa kalian itu pengen menukar sesuatu yang rendah, sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Mana ada salwa itu, burung puyuh itu makanan top loh. Masa sih mau diganti sama sayur-sayuran? Enggak level dong." Gitu. Apa? Bahasa kitanya enggak, ini bahasa marketing. Bahasa marketing tukang telur puyuh ini. Jadi telur puyuh itu, puyuh dan telur juga termasuk telurnya, itu kandungan gizinya bagus loh, makanya beli dong. Gitu. Masa sih mau diganti, nggak level lah. Itu mesron fa'inalakum masa'al. Kalau gitu lu balik dah ke Mesir. Gitu. Bahasa ini sebenarnya menurut saya terjemahan di sini kurang tepat karena di Misron ini diartikan kota, padahal di Misron ini Mesir. Karena apa? Final laku masa kamu bakal dapat apa yang kamu minta. Dulu kamu di Mesir makannya kayak begituan. Itulah misalnya orang kampung, kira-kira gini. Orang kampung, BUD biasanya makannya apa? Makannya tiwul, apa namanya, singkong, ubi, kayak gitu. Datang ke kota, dikasih makanan apa? Hotel bintang 5, gitu, dikasih makanan apa namanya, rotinya roti, apa namanya, roti bretok, kayak gitu ya. Terus diajak ngopinya di mana? Di Jeko, ngopi sama ini di Jeko. Terus ke Starbucks, gitu. Apa namanya, karya temo-temo makannya di McD, kan begitu nih. Namanya orang kampung, bosen. Gue pengen makan ini aja gitu, pengen makan tiwul lagi. Kira-kira. Akhirnya Nabi Musa, udah kalau begitu lu pergi aja deh ke sana ke Mesir. Kalau pengen kayak begitu, di sini mah nggak ada kan begitu. Yang namanya di Bukit ada makanan yang udah bagus. Yang namanya orang Bani Israel ngelunjak. Dikasih hati maunya rempok. Kan begitu. Wih, paling pan. Iya. Dikasih hati, pengennya rempok. Enak mana? Zamanku toh, kata Parno. Iya, enak zamanku toh. Enak hati apa rempok? Ya enak hati daripada rempok ya. Rempok ya iya. Apa namanya? Keras. Makannya juga kalau hati kan enak. Yang namanya Bani Israel, orang udik gitu kan, gak ada dukunnya, dikasih makan enak malah yang enak agak enak. Atas tabdilul ladzi huwa nabil ladzi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimul zillatu wal maskanah. Dan mereka itu ditimpakan kembali ke kinahan dan kemiskinan. Udah enak-enak gitu. Dibawa ke ini. Waba'u bighadabin minallah, mereka itu mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu disebabkan mereka itu selalu kanu ya di sini. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ingat, kalau ada apa namanya jumlah ismiyah, rangkaian mubtada khobar, di situ ada kata-kata kana wa akhwatuha
dalam berbagai doa tasrifnya kana yakunu dan sebagainya, ya, kana wahwa tuha, di sini artinya istimror, selalu. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna, selalu mengingkari ayat-ayat kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyina bighayri, dan membunuh para nabi. Biasanya Zakaria dan ya, Zakaria itu kan dibunuhnya dengan cara digodot, ya, digodot. Ini jadi ceritanya ya Nabi Zakaria ini difitnah, diprovokasi oleh Bani Israel. Waktu itu Bani Israel udah di wilayah Israel udah dikuasai oleh Romawi. Cerita ya. Itu waktu itu penguasa pengen ada suatu fatwa tentang pernikahan, ya, yang Nabi Zakaria bilang nggak boleh pernikahannya kayak gitu. Akhirnya diprovokasi supaya Nabi Zakaria ditangkap. Akhirnya Nabi Zakaria lari ke hutan, umpat dengan mujizat, dengan izin Allah. Sebagai mujizatnya Nabi Zakaria itu masuk ke pohon. Nah, waktu itu iblis lihat, mungkin kepada bala tentara Romawi tuh bajunya kelihatan tuh Zakaria tuh, potong aja ininya, pohonnya, potong, matilah Zakaria. Dan Nabi Yahya juga begitu, ya, dibunuh oleh Bani Israel, dan banyaklah itu diantaranya Nabi. Iya, yang waktu peristiwa Badar juga, jika peristiwa perang Badar, iblis itu muncul masih ini kan, nasihat strategi militer gitu. Kalau sekarang nggak, iblis aslinya sih nggak muncul, tapi iblis yang lain banyak itu. Dia lebih ngeri dan lebih tertipu kan begitu. Gitu. Kalau iblisnya yang bentuk aslinya mungkin kayak kita ketemu takut kan gitu. Tapi ini kan yang sekarang iblisnya kelihatannya kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cakep. Udah, kita itu kan juga takut kan. Lebih menipu. Banyak tulunan namanya biar dari kabima atau bahkan udah, dan mereka itu telah berbuat dua dosa dan melampaui batas. Jadi itulah kisah tentang Bani Israel. Ayat 60 dan 61. Ya, barangkali itu yang bisa kita muzakarahkan tentang Israel itu sekarang namanya Israel. Ya. Dan bangsa Israel. Jadi Bani Israel. Jadi singkatnya, saya teruskan kembali, Bani Israel itu ada. Jadi kita sambung yang tadi. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama asli. Waktu ketika ada sebuah kejadiannya kalau saya ceritakan agak panjang ya. Malaikat atas kejadian tersebut. Jadi Nabi siapa? Nabi Yakub ini suka berjalan tengah malam untuk sebuah kebutuhan, ya. Nah, karena suka jalan malam untuk kembali ke kampung halamannya, gitu ya. Jadi ada sebuah peristiwa, Nabi Yakub ini pernah mentah ke sebuah negeri, kemudian balik lagi. Waktu balik lagi ke negerinya, yaitu negeri Kanaan, bersama rombongan, yaitu kalau siang istirahat, kalau malam baru jalan. Supaya adem kali, supaya nggak terlalu kelihatan rombongannya karena banyak. Nah, oleh malaikat, waktu itu malaikat menemuinya, kasih nama. Kamu namanya bukan
Yakub lagi, tapi kan nama kamu Israel. Nah, setelah itulah Nabi Yakub dikenal dengan nama Israel. Nah, anak-anaknya namanya Bani Israel, anaknya si Israel, Nabi Yakub. Ya, ya, takutnya dari Nabi Yakub itu. Nah, dari Nabi Yakub inilah muncul banyak, ada 12 suku Bani Israel. Terus yang jadi disebut sekarang ini Israel. Nah, sementara Israel itu sendiri adalah, ini singkat cerita ya, karena ceritanya terlalu panjang. Israel itu adalah negara yang dibentuk oleh Inggris dan sekutunya pada tahun 1947 setelah terjadi perang antara bangsa Arab dengan bangsa Israel di tanah Palestina. Waktu itu Palestina adalah negara yang merdeka. Nah, bangsa Israel ya, ini bangsa Yahudi ya. Israel itu Bani Israel ini kemudian menjadi disebutnya bangsa Yahudi lagi, kira-kira begitu. Mereka ya, agama Yahudi itu kan agama yang dianut oleh bangsa Bani Israel aja. Nah, gitu ya. Mereka ini kan sebelum berdirinya negara Israel terpencar-pencar di berbagai belahan dunia. Nah, mereka itu lewat gerakan yang namanya gerakan Zionisme mencita-citakan berdirinya negara Israel. Ya, mereka gerakan Zionis ini melakukan lobby-lobby ke negara-negara sekutu, Amerika, Inggris, dan Inggris waktu itu memfasilitasi berdirinya negara Israel pada tahun 1947 lewat perang, gitu kan. Akhirnya berdirilah negara Israel di tanah Palestina, di negara merdeka yang sekarang posisinya Palestina itu jadi dijajah oleh Israel. Karena apa? Hampir sebagian besar wilayah Palestina diduduki oleh Israel, 70%-nya, cuma 30% wilayah Palestina. Jadi posisinya Israel itu menjajah bangsa Palestina. Kenapa disebut menjajah, mencaplok negara lain? Karena mereka sebenarnya nggak punya negara. Adapun negara tanah yang dijanjikan itu udah masa lalu. Yang mereka itu waktu diselamatkan oleh Nabi Musa kagak mau masukin tempat itu. Itulah yang tempat yang dijanjikan oleh Allah. Mereka kan nggak mau. Lu aja deh yang pergi ke sono. Di situ banyak inian orang-orang. Nabi Musa waktu itu mengajak Bani Israel yang baru dilepaskan dari penindasan Firaun itu untuk mendarat ke tempat. Oh, karena gue takut, orangnya gede-gede, bilang-bilang gitu. Udah aja lo yang ini berperang, kalau udah menang gue baru masuk. Kayaknya begitu. Ya akhirnya mereka itu ditahan di Bukit Putih. Dan di setelah Bukit Putih ini mereka itu akhirnya Aceh. Ya sempat kemudian mendirikan Baitul Maqdis. Begini ceritanya agak panjang ya. Singkatnya begitu aja dulu deh. Nanti akan ada sesi khusus tentang sejarah Bani Israel. Ya, singkatnya begitu. Ini tidak penjelasannya, penjelasan saya ini sangat tidak memadai ya. Tapi menjawab siapa ada Bani Israel, itulah kira-kira sementara. Itu kan dari Israel. Ya Israel. Keturunan Yakub. Bukan keturunan Musa kan? Hah? Dari Musa kan? Nabi Musa itu keturunan Yakub. Itu kan Nabi Musa itu dari Yakub itu 400 tahun. 430 tahun. Oleh Ibnu Katsir disebutkan dari Nabi Yakub sampai kepada Musa, Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Mesir itu kira-kira 430 tahun, hampir 500 tahun. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan dari Yakub. Dari keturunan Yakub berarti keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak berarti keturunan Nabi Ibrahim. Rentetannya kayak barangkali itu ya. Sementara nanti secara khusus kita bahas tentang Bani. Karena apa? Perlu kita bahas karena banyak cerita tentang Bani Israel
di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya sebenarnya ini mungkin temakin aja ya. Jamaah sekalian, untuk sementara secara online kita kajian tafsir ini kita akhiri saja dulu ya, karena ini ada pertanyaan dari jamaah yang offline takut lama menunggu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ayo Bu, misalnya Ibu. Ya mabidun ya dalam awalam kita batin atadana mindul ajab. Ayo Bu, nggak apa-apa, belanja. Yang penting hadir.